Hai Sobat Kota Kediri, apa kabar? Hari ini kita kembali berbincang dengan salah satu anak Kota Kediri yang berkiprah sekarang di luar kota, dan juga salah satu anak yang saksi hidup dari Cikal Bakal Indokot, IBS, dan salah satu anak yang mungkin anak-anak Kota Kediri nggak asing itu. Nah, siapa dia? Kita sambut Kak Yoel. Halo. Halo Yoel, apa kabar? Baik. Waduh, sekarang lagi kuliah di mana? Ini masih proses transfer ke UNER. Jurusan apa? Masih mau ngelanjutin jurusan fisioterapi. Wah, hebat. Yoel, Indokot sama dengan Yoel. Kalau orang-orang ngomong Indokot, Andi, Indokot, Jiang, Indokot sama dengan Yoel. Indokot dibuka, Yoel waktu kecil selalu tetap di sini ya, main. Iya. Sampai malam bahkan. Iya, dari pagi sampai malam. Pakai malam tiap hari. Naik sepeda kecil. Makan Indomie yang bungkus itu, Iya. mie remes itu, aduh. Kesannya luar biasa. Yoel, saya nggak bisa nganggap Yoel seperti anak kecil lagi. Yoel pasti tentunya memiliki experience yang luar biasa di basket dan juga di studi. Bagiin tip Yoel untuk teman-teman anak-anak yang sekarang lagi mungkin di bangku SD, SMP, yang dulu memiliki keinginan basket bertubi-tubi tapi nggak jelas arahnya, mungkin Yoel bisa cerita. Gimana Yoel? Ceritain dulu dong, dari kecil sampai gede sekarang. Ya, kalau aku sih dari dulu kecil pertama kali basket tuh jujur di SD dulu. Ajakannya guru olahraga. Guru olahraga ya? Ya, guru olahraga dulu ngajak saya basket. Saya dulu pemain futsal. Oh. Saya dulu kiper, pemain futsal, terus karena di sebelah rumah ada ring. Iya. Kebetulan ada ring, jadi saya basketan di situ sama teman-teman rumah. Itu Indokor kan belum dibuka, masih proses pembangunan. Terus nggak lama kemudian ada yang namanya Puslat Cup kalau nggak salah di Gor Jayabaya pada saat itu. Ya itu pertama kali aku main basket, ya paling kecil sendiri, paling nggak punya skill, cuma bisa lari, terus lari layup gitu pun lempar, asal lempar, ngawur lah dulu. Terus sebenarnya sih dibentuk pertama kali basic itu bener-bener basket awal tuh ya di Indokor, di IBS. Oh, ikut IBS waktu itu ya? Pada saat itu kan ada teman saya yang di perumahan ikut IBS. Iya. Terus akhirnya aku diajak. Pertamanya trial, terus akhirnya nggak kerasa malah bertahun-tahun di sini. Iya. Itu umur berapa awal pertama latihan? Aku dari kelas 3 SD. 3 SD ya? 3 SD pertama kali basket. 10 tahunan ya? Udah 10 tahun lebih lah. Iya. Wah. Terus juga minusnya sih dulu kan SD, SMP, SMA di sini nggak ada yang ngasih beasiswa. Oh iya. Beda kayak luar kota. Iya. Terus ya mau nggak mau, aku basket itu jadikan seperti hobi kalau dulu. Jadi basket cuma tak buat cari prestasi. Aku pengen juara. Dulu seleksi porprov pertama saya nggak kepilih soalnya faktor umur dan faktor tinggi badan. Soalnya kan banyak seniornya dulu. Tahun 2000 berapa itu? 2000. Aku masih SMP sebelum COVID. Oh, sebelum COVID. Iya. Terus kalau perjalanan basket ya mungkin yang paling disayangkan di Kota Kediri ini nggak ada beasiswa. Jadi nggak bisa mencakup pemain-pemain yang benar-benar dia niat untuk basket. Iya. Itu sih. Kenapa kok banyak pemain yang mencari luar kota ya? Karena mereka mungkin dari keluarga yang kurang mampu, tapi mereka punya skill basket. Jadi makanya mereka cari beasiswa. Ya dulu sih paling getol sih waktu saya masih kuliah ya Petra. Anak-anak basket dari Halim ya semuanya masuk di Petra. Dari SMP, SMA. Ya sekarang ya sayang ya sekolah-sekolah, padahal di Kediri ini kan sekolah kan banyak juga yang beasiswa tapi berupa prestasi yang lain. Mungkin bisa juga didengar oleh beberapa kepala sekolah atau mungkin kepala dinas yang mungkin bisa memberikan beasiswa, karena banyak juga loh sebetulnya basket ini
anak-anak yang prestasinya non akademik juga. Yuel, untuk kuliah gimana? Kalau kuliah, kenapa? Ceritain dari SMA ke kuliah itu gimana itu? Wah, struggle, Su. Awalnya bingung mau kuliah ambil apa. Iya. Terus seleksi di beberapa kampus ketolak, soalnya saya pendek. Dan tidak punya spesial pada saat itu. Terus akhirnya ada satu kampus di Solo menawarkan ke temannya Papa. Terus ditawarin lah seleksi dulu di situ. Akhirnya Yoel berangkat ke Solo buat tes dan lain-lain. Yoel dapat beasiswa basket, dan jurusannya itu yang menurut Yoel bagi dunia pekerjaan itu sangat peluang. Yaitu fisioterapi. Fisioterapi. Padahal aku lihat Yoel ini kan jago main musik. Semua alat musik ya, piano, gitar, drum, ya. Kenapa nggak ngambil musik, kok malah ngambil fisioterapi? Sebenarnya dulu saya mau kuliah musik. Awalnya nggak mau basket, soalnya banyak yang bilang basket sebelum sekarang ya, sebelum zaman sekarang itu basket dulu nggak dihargain. Oh, kok bisa? Seperti kayak nggak dihargain seperti kayak sekarang. Jadi kayak untuk pekerjaan pun banyak yang setelah main pro dia nggak tahu harus kerja kemana. Yoel nggak mau. Jadi makanya Yoel dulu berpikiran untuk kuliah musik. Tapi sama Papa nggak boleh. Oh, kenapa Yoel? Soalnya musik itu sekarang juga lagi tidak dihargai dan lagi tidak berpeluang banget buat orang kecil seperti saya. Jadi orang yang sudah jadi artis baru bisa berkarya di musik. Jadi sama Papa carilah jurusan yang bisa kamu buat kerja tapi bisa nguntungin juga buat orang-orang sekitarmu. Sekarang Yoel semester berapa? Ini masih proses perpindahan yang seharusnya Yoel semester 5. Semester 5. Fisioterapi ya. Gimana ceritanya nih? Di fisioterapi apa ini visi misimu ke basket? Fisioterapi pasti nggak jauh dari namanya sport. Ya, sport, terus cedera dan lain-lain. Kenapa Yoel pilih fisioterapi? Dulu fisioterapi di zamannya Yoel nggak ada. Ya, jarang ya. Yang Susu tahu pasti medis. Dan itu pun dari rumah sakit yang nggak tahu sebegitu benernya skeleton dan muskuloskeletalnya. Jadi kayak ya udah medis saja, paling cuma di counter pain atau apa. Ternyata kan ada pelajarannya dan itu nggak ngasal. Iya. Dan apalagi kita tahu ya, setelah pandemi orang-orang ini berlomba-lomba untuk berolahraga, untuk jaga badan ini bugar. Nah tentunya di olahraga kan pasti ada yang namanya cedera lah, ya kan, overuse dan sebagainya lah, itu di bidang Yoel ya. Berarti bidangmu ini menolong orang ya, Yoel. Yoel, dari basket sampai kuliah, ya kan, tentunya kan pasti ada yang kalau dulu zaman saya ini kan, ojo basket terus, sekolah sing pinter gitu. Nah, di UL ini gimana cara bagi waktu antara basket sama Isa kuliah juga beasiswa basket? Nah, padahal kan tiganya harus jalan bareng ya. Kalau Yoel sih, kalau namanya student athlete, jadi kan beasiswa basket tuh masuknya student athlete. Atlet tapi ada nama studentnya. Jadi kita nggak boleh sampai terlalu bimbang di satu sisi. Kayak basketnya aja, kuliahnya aja. Jadi kita udah komitmen, jadi kita harus berani untuk membagi waktu. Kalau Yoel dulu bagi waktunya, mungkin yang kita harus bagi waktu gimana kita istirahat, seperti makan, tidur, terus kita nugas, belajar, kan otomatis harus kekejar semua. Yoel baginya, kalau ketika Yoel latihan, Yoel fokuskan untuk latihan. Jadi seumpama latihan jam 7, Yoel datang jam 6. Tapi tidak bentrok dengan jam kuliah dan jam Yoel buat ngerjain tugas. Jadi setelah Yoel pulang basket, pulang dari latihan, Yoel langsung nugas secepat mungkin. Jadi kan untungnya kuliah ini deadline-nya nggak langsung besok. Nah, jadi ada beberapa yang 3 hari, mungkin 2 hari. Lebih fleksibel gitu ya. Dan dosennya pun memahami kalau kita latihannya malam-malam. Jadi kan nggak asal ngasih deadline. Berarti itu latihan di universitas itu ya? Iya. Prestasi apa Yoel yang Yoel dapat sampai saat ini? Masih semester 5 ya? Semester 5. Iya.
Kalau kemarin di kampusnya Yoel yang di Solo, yang sebelum Yoel pindah, prestasi tertingginya Yoel bisa bareng-bareng sama tim lolos Liga Mahasiswa Divisi 2. Wah, Terus Yoel berhasil dapat top 3 assist, puji Tuhannya di situ. luar biasa. Itu ada fun fact-nya tuh. Timku yang di Solo itu dibilang tim debutan. Oh, Baru tim pertama kali ikut Liga Mahasiswa. oh baru pertama kali. Baru pertama kali lolos langsung. Iya. Wah. Makanya buat kaget warga Jawa Tengah pada saat itu. Iya, iya. Wah, padahal waktu aku kecil kenal Yoel ini kan bengis ya. Wah, gayanya yang wah bikin orang gemes deh. Tapi sekarang prestasimu luar biasa. Menurut kamu Yoel, akademik dan olahraga basket, mana yang penting? Mana yang harus didulukan? Kalau Yoel, Mana yang harus kita kejar? Iya. kalau Yoel pribadi, Ya. 2 ini masih nomor 2 dan 3. Nomor 1 iya. itu attitude. Oh, Soalnya di basket pun Yoel belajar, di kuliah pun Yoel belajar. Kalau kamu nggak punya attitude buat basket, nggak punya attitude buat kuliah, nggak punya attitude buat pekerjaan atau apapun itu, pasti nggak jadi orang. Soalnya ya dulu mungkin legenda Halim, iya. Suk Guanming, Iya. sempat saya lihat videonya di Instagram. Iya. Itu membuat saya kayak bener juga. Kalau kamu basket, kamu nggak punya attitude, kamu Iya. kerja, kamu nggak punya attitude, kamu nggak bakal jadi orang. Iya. Banyak pemain-pemain yang jago di luar sana, pemain-pemain yang hebat, skillful, yang Iya. punya prestasi sana sini, tapi mereka nggak punya attitude yang bagus, nggak Iya. bakalan ada tim yang mau manggil. Iya. Itu sih sing Yoel belajar. Wah, attitude ya. Attitude ya. Dari attitude kita juga mungkin yaitu tadi ya, Yoel. Dari attitude yang baik, kita ini sadar, kita ini pelajar. Kita harus tetap fokus ke kuliah, tapi kita sadar dengan kita ini diberikan suatu bantuan sekolah kuliah, kita ini juga harus berprestasi di hal yang membuat kita ini dapat bantuan itu, seperti halnya basket. Seperti itu. Waduh, saya nggak kira Yoel saat ini udah dewasa banget, udah beda dari yang aku kenal ya berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang Yoel kasih cerita dong. You mesti pernah bela Kota Kediri kan? Pernah. Kasih masukan. Kebetulan Susu ini kan juga di Perbasi lagi. Iya. Kira-kira pesan dan masukan apa yang perlu Susu jalani ini untuk perbaikan Kota Kediri? Kalau pesan sih, kalau bisa setiap ada Porprov, Kota Kediri jangan sampai nggak berangkat, Cuk. Saya percaya banyak talent, banyak skill, banyak pemain hebat di Kota Kediri. Tapi mereka itu kalau kita nggak berangkat Porprov, mereka nggak tahu arah yang ini kemana. Masa cuma stuck di liga sekolah lah, atau di Kota Kediri aja. Mereka kan pengen bela Kota Kediri itu. Teman-teman Yoel banyak soalnya, yang seumuran Yoel menyayangkan. Kayak kenapa sih Kota Kediri nggak berangkat? Padahal pemainnya itu wah bener-bener hebat. Maksudnya nggak bakal langsung kalah gitu loh. Iya. Sebetulnya kalau pemain banyak talent di Kota Kediri, saya percaya. Saya melihat sering anak-anak ini kita tanding dengan anak-anak yang asli Kota Kediri dengan 3 kecamatan hanya 300.000 penduduk itu, kita ini bukan tim asal loh. Bahkan kita tim yang diperhitungkan, tim underdog kalau boleh ngomong. Nah cuma kadang ini kan suatu biaya yang dikeluarin dari KONI untuk kita sampai ke Poprov itu kan nggak murah. Kan harus ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita berangkat dengan biaya sampai 100 juta sampai 150 juta pakai APBD daerah, berarti kan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu kan harus berupa medali. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangan KONI atau Perbasi untuk memberangkatkan. Nah kalau Yoel sendiri melihat gimana? Yoel kan main Poprov berapa kali? Di tahun berapa? Di tahun 2023.
2023. Oh, zaman setelah pandemi berarti ya. Menurut Yuel gimana? Dari basketnya Kediri dari tahun ke tahun tuh gimana? Mengalami peningkatan atau stuck atau kemunduran? Kalau Yoel lihat ya, Su, basket sekarang tuh di kota Kediri malah mengalami yang namanya kemunduran. Kemundurannya? Iya, mundurnya bidang apa ya? Nah ini, kayak anak itu cenderung mendengerin papa mamanya daripada pelatihnya. Itu yang Yoel sayangkan. Iya. Kok bisa bilang gitu ya? Ya. Pengalamannya gimana? Pengalaman, Su, soalnya zamannya Yoel, ketika ada interfere dari orang tuanya Yoel atau orang tuanya teman kita, itu kita nggak bakal dengerin. Kita dengerin apa kata pelatih. Soalnya kalau yang Yoel tanamin, mah nggak usah komen kalau Yoel main basket saat tanding. Soalnya apa? Orang tuanya Yoel kalau di lapangan, di kota ini itu pelatih. Gitu. Jadi kalau kita ngikutin apa katanya papa atau apa katanya mama kita, bakal jadi ketanam di sini. Kita harus poin. Kita harus ego main sendiri gitu. Padahal basket kan nggak ngajarin kita harus poin melulu. Kita kan tim. Iya kan? Ya, memang betul ya. Pertama Indokot berdiri, kita tanding, sama yang sekarang itu beda. Sekarang lebih ke arah ya win-win solution. Asal orang tuanya nggak marah, anaknya nggak dimainin. Asal orang tuanya nggak marah, anaknya ya Leisa gantian lah MVP. Seperti itu. Tapi Yuel, selain dari itu sendiri, pembinaan Kota Kediri gimana Yuel? Mungkin kurangnya ya yang Yuel sampaikan pertama tadi sih. Kurangnya kita memberi beasiswa. Kayak bentuk beasiswa ini bentuk apresiasi buat pemain yang benar-benar punya skill. Kan dapat beasiswa itu nggak mungkin kita pilih asal. Oh kamu dapat beasiswa, kamu nggak dapatnya nggak mungkin. Ada yang namanya tes. Ya itu sih yang Yuel sayangkan. Untuk pembinaan sih, ya saya nggak tahu klub di luar kayak gimana di Kota Kediri. Yang Yuel tahu kan di Indokot. Mungkin yang kurang di bagiannya ya itu. Yang itu ya. Berarti di Solo banyak klub-klub yang memberikan beasiswa ya? Bukan hanya klub, malah SMA dari SMP SD pun sudah ngasih beasiswa. Loh itu tinggal di situ atau gimana ya? Dikasih mes. Kasih mes. Loh negeri swasta seperti itu? Iya. Tapi terus, kalau di Solo kebanyakan masih swasta. Oh makanya Yuel? Dikasih juga? Iya. Jadi seperti kayak dihidupin di situ. Berarti kayak pemain-pemain profesional yang dikontrak aja, cuma dapat uang saku juga? Oh kalau uang saku enggak sih, karena kan masih sekolah. Iya. Mungkin uang saku dia tanggung sendiri, tapi untuk makan udah dikasih. Wah. Iya. Wah ini Kediri ketinggalan jauh ya. Kediri ketinggalan jauh kali ini. Ya biayanya pasti besar ya. Dan kalau seperti itu apakah di Solo kan juga ada DBL ya, dan juga ada pertandingan-pertandingan mungkin Walcott atau Perbasikapnya sana. Apakah sekolah yang ngambil beasiswa nih anak-anak itu yang selalu juara itu ya? Iya. Dan mereka berlomba-lomba. Ada satu sekolah atau beberapa sekolah? Beberapa sekolah. Dan sekolah itu pasti 4 besar. Wih, berarti ini persaingan yang nyata dalam kota dong. Jadi makanya pembinaan kota luar itu jauh lebih bagus karena persaingannya itu. Aku dapat beasiswa nih, aku harus kasih menang. Itu sih, Su. Iya. Kayak banyak pemain yang dapat beasiswa itu malah berangkat ke DBL Camp, bahkan timnas. Dari tahun ke tahunnya di Solo saya lihat gitu. Itu apakah kakaknya juga dipindah di sekolah itu? Umpama ini kalau dari Jawa Timur, Jawa Barat, Solo ngadain beasiswa, apa kakaknya juga pindah di Solo itu? Mungkin kalau beasiswa antar SMA-nya itu nggak dipindah. Jadi tergantung anaknya mau kemana. Oh, wah, ya. Ini membuka kita ini kayak kata dalam tempurung ya. Nah, ini membuat kita ketinggalan jauh ya. Terus ya, Yuel ada nggak kisah yang memilukan di basket? Kalau memilukan sih dulu SMP. Kenapa ya? Yuel nggak dapat minute play dengan seharusnya Yuel dapat minute play. Mungkin egonya Yuel pada saat itu. Oh. Terus dari hal seperti itu
biasanya anak sekarang kan, wes dah, aku enggak basket. Tapi kenapa Yoel tetap basket? Soalnya kalau kita nyerah itu kayak kita pecundang. Kalau Yoel lihat, Yoel nggak dikasih kepercayaan main dengan minute play yang banyak nih. Kalau Yoel stop di situ, dia bakal nggak dapat main, malah nggak masuk tim. Jadi yang malah Yoel lakukan, mereka datang jam 2 untuk latihan jam 2, Yoel datang jam 1 atau jam 12 buat Yoel latihan sendiri. Jadi Yoel mau nambah apa yang Yoel nggak punya. Ketika nanti latihan tim, nah itu Yoel ikuti lagi, pulangnya Yoel masih nambah lagi. Itu yang diceritain Koaan, Lijute, ayahnya Vincent dan William Kosase, Vincent Kosase pemain Pelita Jaya dan Timnas. Dulu sama. Dia nambah, aku ini bukan orang basket, cuma menang tinggi. Aku latihan, aku lihat senior latihan, aku latihan duluan sejam. Setelah itu senior latihan, aku latihan lagi. Jadi selama 3 tahun dia ngejar skillnya dengan senior. Nah Yoel ini juga salah satu juga mengalami hal yang serupa. Kadang ini kan anak-anak sekarang ini kan berpikir, wah maunya instan ya. Aku nggak kepeleh pindah klub. Aku nggak kepeleh main sana. Timku nggak juara, aku main sana. Menurutmu gimana Yoel? Ya kita lihat aja pemain top. Ya kalau Yoel lihatnya Stephen Curry. Iya, iya. Stephen Curry orang yang sangat loyal sama Golden State Warriors. Iya, iya. Kobe Bryant sangat loyal sama Lakers. Iya, iya. Ya itu namanya pemain top bakalnya butuh loyalitas. Bukannya dia nggak kepilih di tim, dia malah cari tim lain yang bakal nampung dia. Kalau dia nggak kepilih ke tim, nggak kepilih di roster tim itu, yang dia lakukan harus tambahin latihannya lagi, bukan keluar. Kalau keluar berarti cuma cari zona nyaman, nggak bakal berkembang. Mungkin oke, dia main, dia dapat jam terbang, tapi ketika dia naik KU, dia bakal habis. Ya, sama aja kayak kita ini challenge diri kita. You siap nggak terima ini? Kalau tentunya kita mau berkembang, kita mau menjadi baik, ya kita mesti hadapi ini dengan baik dan kita mesti berani. Tapi kalau ya itu tadi, kalau aku merasa pecundang, lah habislah kita. Wah iya, inspiratif. Apa ya kisah milukan lagi yang lainnya? Kalau memilukan sih ini SMA sih, cedera. Oh, cedera. Karena Yoel tidak pernah penguatan. Oh. Jadi kakinya Yoel taunya lari aja. Sekalinya cedera, besoknya semifinal Yoel tidak bisa main, timnya Yoel kalah. Itu buat Yoel paling jelek. Berarti di fisioterapi dilatih juga ya? Untuk hari mendekati H-7 sebelum pertandingan, latihan apa yang? Kalau biasanya sih Yoel dari pelajaran Yoel dan melihat tim-tim besar di luar kota, yang dilakukan itu dari SMP mereka sudah megang beban, tapi bebannya nggak berat. Jadi yang nggak sampai yang dulu bilang kalau nge-gym menghambat pertumbuhan. Nah itu enggak, malah dari SMP dia udah nge-gym. SMA makanya kita lihat pemain-pemain luar bandingin sama Kota Kediri. Mereka sudah gotot, sudah siap untuk bumping. Terus cederanya nggak gampang cedera. Karena apa? Mereka punya program gym, trainer gym yang bagus, punya juga program penguatan kaki yang bagus. Wah, itu semua diajarin fisioterapi ini. Wah, berarti cocok Yoel kamu Yoel di fisioterapi. Kamu kan hobi juga olahraga. Juga hal-hal seperti ini di Kediri saya rasa sangat minim ya. Ya mesti yuk kerjasama sama klub ya, sama Indokat aja. Nanti doakan dia mau buka klinik. Iya, mesti dong. Yuk mesti bantu anak-anak. Soalnya saya lihat ya di luar kota anak-anak KU 12, 10 itu dilatih khusus sendiri, agility, terus durabilitas, dilatih strength dengan cara sendiri-sendiri. Padahal yang kita kenal dulu pada waktu saya main basket, gimana caranya kuat, jongkok, baris, jalan. Padahal kan belum tentu tiap orang punya kekuatan otot paha yang sama, bisa cedera malahan. Iya kan? Terus gimana push up, syutingnya biar bagus, malah jelek. Ya kan banyak hal yang sebetulnya bisa diajarkan toh ya. Ya Yoel ngambil fisioterapi ya nggak jauh, balik lagi ke visinya Yoel. Apa visinya ya? Ya sama kayak Susu.
Yoel masih punya keinginan untuk bangun lagi basket Kota Kediri. Soalnya di luar pun kita masih dikenal sama Halim. Iya, iya. Ya itu yang saya sayangkan, kayak pemain Kota Kediri sekarang nggak ada yang bisa compete sampai keluar banget. Iya, iya, iya. Makanya Yoel pengennya apa? Dengan cara Yoel di fisioterapi, Yoel bisa bantu penguatan. Mungkin suatu saat Yoel bisa bantu ngelatih. Ya pengen gitu, Pak. Pemain-pemain itu nggak stuck di Kota Kediri, keluar. Dan perlu diketahui loh sobat, bahwa Yoel ini juga salah satu anak Indokot yang kemarin berhasil di pembinaan Pasifik ya. Iya. Berarti mulai main tahun ini ya Yoel. Belum tahu sih Su kalau mulai main, tapi ini udah mulai latihan bersama. Mulai Pasifik. latihan ya. Ya syukurlah Yoel. Saya sangat terharu. Lihat Yoel dulu yang kecil ya. Yang kecil, waduh, kita ingat itu, ini anak paling bandel. Gayanya paling sombong. Iya kan? Iya. Kita ini sampai, aku masih ingat, ayo pulang ya, tak seberangin. Terus kadang tiap kali makan kan itu kan, Indomie diremes. Aku lihat sekarang beda. Thank you Yoel, kamu mau bantu Kota Kediri, ayo kita bareng-bareng bantu Kota Kediri. Kita bangkitkan Kediri, nanti Yoel kalau lulus, ayo tak gabung sama kita. Yoel boleh buka klinik, Yoel juga ya benahilah atlet Kota Kediri ini biar persiapannya ini nggak kalah bagus sama kota-kota besar. Kita ini kan punya DNA basket ya, ya kan, dari Halim, senior kita, Ko Kingsing, ya kan, Ko Wiryono, masih banyak yang lainnya kan, darahnya darah basket Kota Kediri. Ya kita ini sebagai anak-anaknya, adik-adiknya kita terusin. Terus Yoel, selain hal memilukan tentunya kan ada hal yang paling Yoel banggakan di basket, di fisioterapi. Mungkin bisa nggak sharing sedikit aja tentang hal itu? Kalau hal paling membanggakan di basket sih, Yoel bisa compete sampai ke titik Yoel sekarang. Oh, gila. Dengan Yoel tinggi segini, Yoel yang dibilang pendek, yang dulu pendek banget ya. Tapi yang Yoel bangga, Yoel bisa compete sampai di titik ini, masih bertahan di basket di titik ini. Kalau di bidang fisioterapi, yang paling buat saya bangga, ketika ada pemain yang cedera, terus Yoel yang nge-esin, Yoel yang sampai datang ke rumahnya. Mungkin temennya Yoel, awalnya Yoel fisioterapi kan menangani temennya Yoel dulu, dulu, baru nanti medis lapangan. Dulu paling membanggakan ketika Yoel berhasil menyembuhkan temennya Yoel. Jadi sampai dia dulu cedera ankle sampai benar-benar sembuh, bisa lagi main basket, dia berterima kasih, kayak Yoel bangga. Dan itu semuanya Yoel perlu tahu nggak? Semua yang Yoel rasakan ini dan Yoel jadi sekarang ini nggak lepas yang namanya attitude tadi. Mungkin kalau Yoel nggak seperti saat ini mengerti attitude, berubah untuk menjadi lebih baik, orang juga nggak mau terima. Ya itu loh, kadang kita ini jangan rumongso bahwa kita ini, ya lek Pak Jokowi boleh ngomong, rumongso bisa. Rumongso di atas orang lain. Saya sangat apresiasi ya. Saya nggak nyangka ngobrol sama kamu ini membuat hatiku tersentuh. Kebetulan Indokot ini kan juga saya buat yayasan. Saya pengen Indokot ini sampai selamanya lah Isa. Dan anak-anak yang dulu pernah besar di sini merasakan basket, ayo kowe iki paling enggak kerja sama bareng, ngidupin dan bangkitin Kediri lagi. Kalau dulu, bolehlah dengan satu Halim yang masih aktif di kancah profesional, dengan ngambil juga seperti yang dilakukan Solo, anak-anak prestasi dimeskan, dibiayai. Nah sekarang dengan berkurangnya orang-orang lebih memilih tempat lain, mungkin karena mungkin
tawaran lebih bagus atau kita nggak tahu ya, tapi kita nggak mengesampingkan, kita lebih menginginkan sekarang ini prestasi basket ini kan kembali ke pundak masing-masing kita. Pundak saya, pundak Yoel, pundaknya juga Halim saat ini, pundaknya juga klub-klub yang benar-benar pembinaan. Ya saya sangat berharap sih ada Yoel lain lah yang nanti muncul. Gila, saya nggak sebetulnya ya Yoel waktu telepon saya ini ya agak setengah. Yoel berubah. Yoel lebih Yoel nggak dulu lagi, padahal sempat ya Susu pernah marah kan sama Yoel kan. Aku lihat Yoel berubah ya. Yoel, aku juga berdoa semoga Yoel punya masa depan yang cerah, amin. Terus banyak bantu orang, semakin diberkati semakin banyak bantu orang. Ayo pesan terakhir untuk Kota Kediri sama untuk Indokot, terus untuk saya Yoel. 3. Kalau pesan buat atlet langsung aja ya. Pesan buat atlet sama buat pemain Kota Kediri maupun klub Indokot mau klub manapun, kalian harus punya loyalitas, attitude yang baik, terus punya etik kerja yang baik, baru kalian bisa jadi pemain. Kalau kalian mau yang instan, bukan basket tempatnya. ini bukti nyata. Aku kalau inget Yoel, aduh nakali nggak karuan dah. Aduh guaya nih nggak karuan dah. Aduh sombongnya nggak karuan dah. Dan sekarang Yoel udah dewasa. Lihat, ini Yoel yang berbeda. Yoel yang lahir baru, Yoel yang punya attitude, integritas yang sangat-sangat berbeda dan yang baik. Terus untuk aku Yoel, pesennya Yoel, apa Yoel? Kalau buat Sujiang, jangan takut dibenci buat jadi orang jujur. Iya. Jangan takut dibenci buat apa, untuk jadi orang jujur. Ada lagi nggak Yoel? Soalnya mau di dunia manapun kalau kita jujur itu pasti banyak yang benci. Iya. Kalau kita mau jadi yang terbaik itu pasti banyak yang benci. Iya. Ya kalau buat Susu mungkin yang pertama itu, yang kedua banyakin event-event buat Kota Kediri biar pemain-pemain ini nanti semakin dewasa bisa membanggakan Kota Kediri. Ya, jam terbang lah ya, pengalaman ya. Ya. Yoel, thank you so much. Terima kasih, Zu. Ini suatu kebanggaan, aku bisa ngobrol sama Yoel. Tapi saya nggak mau ngobrol terakhir ini toh. Setelah Yoel nanti masuk di Pasifik, Yoel berkiprah di liga profesional. Tentunya ada hal-hal pembagian waktu, belajar dan sebagainya. Setelah Yoel lulus, aku pengen ngobrol di situ. Itu yang lebih berat, karena apa? You mesti bagi manage waktumu, di mana pemain profesional dia harus terbang kemana-mana, bermain, spend tiap hari untuk bermain basket, dan you mesti tetap eksis dan konsisten di akademik. Yoel, thank you. Sayang, terima kasih sudah dikasih. Saya doakan Yoel juga sukses. Amin. Semoga tetap ingat ya, tetap ingat bahwa Yoel ini anak Kota Kediri. Amin. Bantu Kota Kediri kelak. Iya, pasti. Oke, sobat Kediri, kita akan ngobrol lagi dengan Yoel. Seperti tadi yang saya ucapkan, kita akan ngobrol pada waktu Yoel nanti dapat membagi waktu antara dia bermain di liga profesional dan di kuliahnya. Dan kita juga, ini anak yang semua orang Kediri tahu Yoel itu siapa sih, dan semua tahu juga Yoel ini berubah seperti apa. Ini loh bukti nyata bahwa attitude nomor 1 ya Yoel. Iya. Dari attitude Yoel bisa berubah lebih baik. Yoel bisa prestasi di basket. Yoel juga nggak lupa prestasi di akademi, dan sekarang dia mencoba tantangan baru menjadi pemain profesional. Amin. Iya. Oke. Aku doakan Yoel, good luck. Terima kasih. Thank you. Thank you. Sobat, see you next episode.